Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alwan Munafir Daus dengan NIM 12270500017. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu halaman pada proyek yang kelompok saya buat di mata kuliah Teori Pengembangan Aplikasi Mobile. Nah, adapun nama proyeknya sendiri yaitu Notar, dan halaman yang akan saya presentasikan pada video kali ini yaitu untuk halaman add. Nah, sebelum membahas halaman add-nya, saya akan membahas apa saja yang berkaitan di halaman add. Nah, pertama di sini tuh ada package model dengan class node. Nah, ini fungsinya tuh buat pembentukan tabel di database. Nah, adapun buat pembentukan tabelnya sendiri yaitu menggunakan anotasi entity dengan disetting nama tabelnya itu nodes. Nah, ini. Nah, kemudian ada pair slice. Nah, pair slice sendiri itu gimana sih di Android, gimana caranya, gimana supaya data dari database itu bisa saling berinteraksi, baik itu untuk ngirim data maupun untuk mengambil data. Nah, kemudian ada annotation primary key khusus untuk ID. Jadi biar ntar supaya ID-nya itu bisa auto increment. Nah, kemudian di sini pakai annotation primary key. Nah, di sini ada atributnya, ada ID pakai untuk integer, not title menggunakan string, dan not description juga menggunakan string. Nah, kemudian dari package model kita masuk ke package database. Yang di sini ada interface dari node DAO sama kelas node database. Nah, yang pertama di sini mau dibahas untuk node database, yang interface node DAO. Nah, fungsi DAO-nya sendiri itu di sini menggunakan annotation. Nah, jadi fungsinya DAO-nya sendiri tuh dia tuh nge-inisialisasi data atau dia tuh ngebuat datanya tuh bisa data yang datanya tuh bisa connect ke database. Nah, itu jadi secara gak langsung tuh DAO tuh menjembatani gimana data dari database itu bisa terimplement sama service atau logika bisnis. Nanti kita bahas. Nah, kemudian di sini logika bisnis itu ada meliputi insert, ada update, delete untuk hapus data. Nah, kemudian ada query. Nah, query-nya sendiri itu buat ntar nampilin data. Kemudian ada query juga buat nampilin data dengan kondisi tertentu. Kemudian di sini ada node database. Udah node jauh, di sini ada node database. Nah, di sini kan nyambung ya. Jadi di sini buat tadi ya connect ke database. Nah, kemudian ada di sini fungsi volatil. Nah, volatil sendiri itu anotasi yang fungsinya tuh biar si aplikasinya tuh sistemnya atau operasi kayak kerja itu bisa secara konsisten dapat berjalan baik ke database seperti itu. Bisa dilihat. Nah, ini fungsinya buat ngesinkron data. Nah, kemudian di sini juga buat ngehubungin ke database yang bersangkutan seperti itu. Lanjut, setelah dari node database ini tuh kita masuk ke node repository. Nah, di node repository sendiri ini tuh gimana data yang tadi kan sempat dibahas gimana node DAO tuh ntar fungsinya buat berinteraksi dengan logika bisnis. Nah, cuman ini tuh perlu dijembatani pakai repository seperti itu. Bisa dilihat ya, tadi kan ada insert, delete, update, get out sama search. Nah, kemudian udah kayak gitu. Selanjutnya udah seperti itu. Jadi ini repository itu jadi ngejembatanin lah antara DAO sama logika bisnis yang akan logika bisnis. Nah, logika bisnisnya sendiri itu disimpan di node view model seperti node view model. Nah, jadi node view model sendiri ini tuh fungsinya buat menyediakan logika bisnis. Contoh kalau di sini kayak CRUD. Contoh kayak CRUD-nya itu tuh untuk nanti berinteraksi dengan database. Nah, di sini karena ada add node. Nah, buat insert data, ada delete buat menghapus datanya, update, get, nampilin data, kemudian sama ada search. Nah, seperti itu. Jadi ini sendiri tuh view model tuh buat menyediakan logika bisnisnya seperti itu. Kemudian di sini di bawahnya ada node view model factory. Nah, di sini tuh dia fungsinya buat nge-support view model ke repository seperti itu. Atau di sini kan view model ya. Nah, view model sendiri tuh dia maaf. Oh ya nih. Ini kan sama-sama pakai view model. Nah, jadi fungsinya tuh dia tuh buat nge-integrate ke, atau misal dia tuh secara langsung buat nge-support kalau misal node view model tuh butuh dependensi atau sumber dari yang belum
kejangkau, maka ini ditangani sama Node View Model Factory seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian udah Node View Model Factory. Di sini tuh kita lanjut ke add node fragment. Nah, di add node fragment sendiri itu tuh kan tadi ada logika bisnis yang di view model. Nah, jadi entar tuh gimana di fragment sendiri itu tuh diatur gimana caranya si logika bisnis yang tadi dari view model itu tuh bisa di apply ke di tampilannya seperti itu. Kayak kurang lebih ke front end-nya lah. Nah, misalnya di sini banyak kita nge-initialize data dulu add node, sama di sini nge-initialize lagi dari node view model itu sendiri. Nah, kemudian dari sini ada onCreate view. Nah, onCreate view sendiri itu kurang lebih bisa dibilang buat nge-inisialisasi tampilan yang ntar bakal muncul buat add node seperti itu. Nah, kemudian udah di onCreate view. Nah, onViewCreate, nah ini fungsinya buat jadi kalau kita lihat dari presentasi project di teori itu tuh ntar kan si halaman add node-nya sendiri tuh bakal muncul dimulai dari tampilan home pas kita klik icon tambah. Nah, ini tuh fungsinya buat itu tadi. Jadi pas di home menunya pas kita klik icon tambah, nah ini fungsi si source si kode ini tuh bakal ngehandle supaya si tampilan add node itu bisa muncul pas ngeklik icon plus di halaman menu seperti itu. Kurang lebih kalau mau lihat lengkapnya bisa lihat di yang presentasi project teori. Nah, kemudian udah view create, sekarang ada save node. Nah, save node-nya sendiri tuh buat nyimpen ntar kan nge-add data tuh, nge-add value gitu. Nah, kemudian ntar tuh datanya tuh bakal disimpan pakai metode ini seperti itu. Nah, di sini ada pengkondisiannya. Maaf, di sini tuh ada yang perlu di situ ada title-nya sama description-nya. Nah, itu ntar ini tuh buat nge-inisialisasi biar atribut yang node title sama deskripsinya itu bisa ditambah value seperti itu. Nah, kemudian ada pengkondisian. Jadi node-nya di sini kalau nggak empty atau terisi semuanya, baik title atau deskripsinya, itu node-nya bakal di save dan bakal munculin notifikasi not saved. Nah, kemudian tapi kalau ada salah satu yang kosong, baik itu title atau deskripsinya, itu otomatis node-nya bakal ngisi bakal munculin notifikasi please enter node title seperti itu. Intinya filenya tidak boleh nol atau alias wajib terisi seperti itu. Nah, kemudian onCreate menu. Nah, di sini metodenya ada onCreate menu. Kita bakal bahas pas nampilin layout. Nah, cuman fungsinya metode ini sendiri tuh jadi entar tuh kita halaman save itu tidak disimpan di halaman di tampilan halaman si add node-nya gitu. Jadi halaman save tuh punya halaman tersendiri. Ntar kita bahas ya pas bahas tampilan depannya. Nah, kemudian on menu item selected. Nah, di sini fungsinya buat nampilin buat nampilin node yang antar dipilih sama pengguna seperti itu. Nah, kemudian on display kalau misal ini kita gagal atau batal untuk meng-add atau membuat node baru seperti itu. Untuk menggagalkan session bukan session, maksudnya intinya buat menggagalkan atau membatalkan apabila user itu tidak jadi menambah node baru seperti itu. Nah, kemudian dari node-nya sendiri ini kan udah bahasnya backend-nya. Nah, di sini tuh ada dua halaman penting. Yang pertama tuh ada Nah, ada mana sih? Di sini. Udah langsung. Kita lanjut aja ke view-nya atau tampilannya. Nah, di sini ada dua yang berhubungan. Itu yang pertama ada fragment add node. Nah, fragment add node bisa kita lihat tampilannya. Nah, ini judulnya, title-nya. Kemudian ini buat judul node-nya yang mau dimasukin, dan kemudian description atau keterangan seperti itu. Kalau kita lihat source code-nya, ini bisa dilihat ya pakai relative layout. Nah, kemudian text view ini buat judul node-nya yang tadi. Edit text ini buat title-nya. Jadi biar text-nya tuh bisa biar ntar kita bisa nge-add title buat node-nya. Nah, kemudian ini buat nge-add teks atau nambahin teks di deskripsinya seperti itu. Itu yang bisa dilihat ya. Tuh. Nah, kemudian itu kan buat tampilan dari fragment add node. Nah, kedua itu ada yang penting di buat add node sendiri, yaitu ada halaman menu add node. Nah,
menu add note tadi kan sempat dibahas ya. Kalau kita kembali lagi ke add note fragment di sini, maaf ini, oh ini on create menu. Nah ini fungsinya buat manggil halaman ini sendiri gitu, mana halaman menu add note-nya. Nah jadi di menu add note sendiri ini tuh ada fungsi buat tombol save. Nah jadi ntar kita maksudnya kalau user pas mau nge-save pas biasanya kan kita kalau udah nge-input keterangan tuh input title sama deskripsi. Nah pas mau disimpan tuh perlu save. Nah save-nya sendiri itu, tampilan save-nya sendiri itu diatur di halaman menu add note.xml seperti itu. Kurang lebih sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.